Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, berada di bulan Ramadan, ada satu kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa 1 bulan. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, goal akhir ini yang harus jadi pijakan kita semua, agar proses-proses puasa Ramadan dan amalan lainnya itu mengarah kepada ketakwaan. Di dalam hadis Nabi, sekalipun hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi sangat populer, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, biasanya ini sangat menggoda, sehingga orang berpikir tujuan puasa adalah sehat. Ya, kalau niatnya hanya mencari sehat, sebenarnya tidak harus menunggu bulan Ramadan gitu. Dan tidak harus berlapar-lapar. Karena betapa banyak orang-orang yang lapar di sekitar kita tidak menampilkan diri sebagai orang yang bertakwa. Justru karena kelaparannya itu menjadikan mereka nekat, bisa mencuri, bisa tidak sabaran, menganiaya yang lain demi rezeki yang kecil pun dilakukan gitu. Oleh karena itu, tidak jaminan orang yang lapar itu meraih ketakwaan. Nah, padahal Ramadan ini kita diajak menahan makan dari fajar shadiq sampai maghrib dalam waktu yang cukup panjang, 1 bulan penuh. Bagaimana ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa? Maka sudah tentu kalau dalam ilmu manajemen itu proses ini bergantung kepada output yang akan dilahirkan, tapi juga inputnya. Maka menarik kalau kita merenungkan ayat tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi inputnya nggak sembarangan ini. Paling tidak orang yang akan diproses itu sudah sehat. Sehat akidahnya, beriman itu. Bahkan juga sehat fisik. Karena nanti faman kana minkum maridon aw ala safarin, ada ruang bagi orang-orang yang sakit secara fisik tidak harus berpuasa. Sekalipun memang tetap harus mengganti di hari yang lain. Nah, itu artinya inputnya itu betul-betul punya kualitas tertentu, tidak sembarangan. Maka wajar kalau kita melihat di masyarakat, ya kayak kanginan saja. Awal-awal rajin poso, paling hari 1, hari kedua, hari berikutnya ya tidak sama sekali. Gitu. Karena memang teruji betul orang yang puasa dari awal sampai akhir. Keimanannya maupun kesehatannya. Yang tidak ya tidak. Nah, input yang sudah baik ini kalau mau diarahkan ke output muttaqun, yang itu gambarannya sangat luas, ya orangnya sabar, orangnya pemaaf, itu kan gambaran dalam Quran cukup banyak indikator orang-orang yang muttaqun itu. Oleh sebab itu ya harus diproses dengan proses yang baik. Maka untuk proses ini, mari kita teladani Rasul sebagai model menjalankan puasa yang baik. Ya, di antaranya yang pertama, ya niat gitu loh. Berpuasa itu niat. Jadi kalau orang lapar karena tidak diniati itu masih tidak akan membentuk orang baik. Dia bisa nekat, dia bisa keroyokan kalau dapatkan makanan, ya tak peduli itu milik siapa. Tapi kalau
laparnya diniati, itu dia punya di rumah ada makanan dan halal. Tapi dia hanya ingin mengikuti aturan main yang Allah tetapkan. Dia tidak makan dulu dari fajar sotik sampai terbenam matahari. Itu namanya harus ada niat. Ya, jadi beda orang yang lapar karena nggak diniati dengan lapar yang diniati, itu beda. Makanya man lam yujmi qoblal fajri fala siyamalah. Kata Nabi, siapa yang belum meniatkan diri berpuasa sebelum fajar, ya tidak ada puasa. Itu maknanya kita harus memiliki tekad terlebih dahulu, niat yang kuat untuk menjalankan puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengingatkan agar kita itu mengakhirkan sahur, paling tidak ya pokoknya sahur. Jadi ini bukan soal kuat-kuatan fisik tidak makan, tapi hanya soal bagaimana kepatuhan kita kepada aturan. Ya, sampai Rasul memberikan dorongan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan itu konkret di masyarakat itu, kalau nggak sahur itu mesti ngersulok tuh. Waduh, tadi kebablas nggak sahur dan lain sebagainya. Itu paling tidak memiliki kepedean yang lebih kuat saat orang sudah ikut sahur gitu. Soal nanti siang juga lemes juga soal lain, tapi yang penting dia sudah sahur gitu. Jadi puasa ini bukan untuk mematikan nafsu makan, hanya mengelola saja sesuai aturan yang ditentukan oleh syariah. Nah, itu namanya sahur di akhir, bahkan bukan di tengah malam, tapi di akhir penghujung. Nah, yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Jadi begitu azan maghrib, waktu ghurub, segera. Jadi tidak menunda. Sekalipun mungkin secara fisik biasanya sudah mulai pulih, karena orang itu kalau sudah seneng itu rasa laparnya menjadi hilang. Tapi Islam tidak membiarkan dia angkuh gitu ya. Maka ora ketang kalau dalam bahasa Jawa itu ya menikmati beberapa teguk air dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Bahkan Nabi menyinggung ya la yazalun nasu bi khairin. Orang itu akan disebut baik ma'ajalul fitr sepanjang dia menyegerakan berbuka. Nah itu. Nah, contoh yang Nabi lakukan, itu Nabi biasanya mengkonsumsi beberapa rutop. Rutop itu kurma muda. Lalu diikuti dengan kurma matang atau tamr itu, 1 atau 2. Tapi sekiranya tidak ada, ya cukup dengan tegukan air. Itu maknanya buka tidak mesti pakai kurma gitu ya. Jadi pakai apapun bisa, yang penting memulihkan kesegaran dan sekaligus menaati ketentuan tadi itu, menyegerakan berbuka. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita ingin proses ini berjalan dengan sehat secara fisik, itu ya mengikuti aturan Nabi. Nabi sampaikan itu tidak ada yang lebih parah daripada perut manusia yang inginnya dipenuhi apa saja gitu. Maka kata Rasulullah, ya jadikanlah takaran tersendiri, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, tapi ada sepertiga untuk nafas. Itu artinya kita sudah bisa memanage sendiri makan yang sehat. Ya, jadi ya ada unsur makanannya, ada unsur airnya, ada unsur udaranya, sehingga orang itu ya tetap bisa bergerak dengan leluasa, tidak menjadi hambatan. Karena kalau orang makan saja tanpa ada unsur air dan udara, bisa-bisa setelah berbuka waktu tarawih cegukan terus gitu. Atau kakean banyu ya kencing terus, atau yang lain tidak imbang. Maka juga proses berbuka juga imbang. Nah, tapi ini masih sehat fisik, proses yang sifatnya kesehatan fisik. Bagaimana dia bisa sabar, bisa pemaaf. Nah, ternyata harus diikuti yang terakhir ini, ya pengendalian nafsu. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, man lam yada qaula zur wa amila biha falaisa lillahi hajah
illa ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sekiranya orang tidak meninggalkan omongan sia-sia, azur, atau amalan yang sia-sia di bulan Ramadan ini, ya kata Rasulullah, Gusti Allah tidak membutuhkan usaha dia berlapar maupun berdahaga itu. Tidak peduli itu. Nah, Allah tidak membutuhkan itu. Nah, artinya proses Ramadan yang baik akan menghasilkan output yang baik ya kalau kita mengikuti keteladanan Nabi tadi, baik apa yang sudah dilakukan Nabi maupun yang disarankan itu ya dilakukan. Insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang muttaqun. Saya kira itu pesan moralnya, dan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.